Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Ratu Balis dan saat ini kita ada di podcast teman podcast RRI Palu. Dan pagi ini saya tidak sendiri karena saya sudah bersama teman-teman dari Ebony Scooter Club Palu. Nah, kalau bicara soal mengendarai sepeda motor atau Vespa, sebenarnya ini bukan sekedar mengendarai saja, tapi ternyata ada sebuah ritual yang membuat teman-teman Vespa ini menjadi candu. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan ngobrol dan di pagi ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber tentunya yang akan hadir. Yang sudah hadir bersama di pagi ini sudah ada Bapak Ambotua Esos SPD MPD selaku pembina dari Ebony Scooter Club. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi. Ya, selanjutnya juga ada Aksa Muhyiddin selaku sekretaris dari Ebony Scooter Club. Terima kasih sudah hadir dan juga ada Ketua Panitia Pelaksana dari kegiatan Satu Dalam Rasa yang ada Oval Nendrawan ya? Oke, selamat pagi. Ya, dan yang pasti di Ebony Scooter Club hari ini akan ada kegiatan. Tapi sebelum kita bicara soal kegiatan yang akan mereka laksanakan, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Ambotua Esos SPD MPD. Beliau ini kan selaku pendiri ya dari Ebony Scooter Club. Nah, Pak Ambo, bisa ceritakan sedikit kenapa akhirnya Pak Ambo tuh mendirikan Ebony Scooter Club? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berbicara tentang Ebony, saya flashback ke belakang dulu bahwa sebelum saya mendirikan Ebony ini, awalnya saya adalah pengurus salah satu klub, Tadulako Scooter Club itu saya sebagai sekretaris. Kebetulan pada waktu itu kurang lebih setahun saya istirahat, pasif. Ternyata teman-teman dari komunitas Vespa menyatu bahwa bagaimana kalau kita buat wadah. Kita kumpul di salah satu kabupaten Parigi Motong yaitu di Desa Turue. Maka saya membuat prakarsa. Kita bentuklah nama klub ini dan saya desain logo. Nanti di sana paripurna kira-kira logo yang saya buat ini mana yang kita setujui dari pertemuan itu. Maka kami dari Palu, kemudian dari Sausu, Tolai, kita ambil titik tengahnya di Turue. Maka Ebony Scooter Club ini akhirnya setelah pemilihan, saya sebenarnya sebagai pemerkarsa tidak harus jadi ketua. Tetapi dukungan teman-teman ternyata beliau memilih saya sebagai ketua. Maka amanah itu saya ambil, saya terima dengan catatan bahwa berdirinya Ebony Scooter itu bukan di Palu. Itu adalah di Desa Turue. Itu di dalam ADRT kita, itu di Desa Turue, Kabupaten Parigi Motong. Maka logo yang kita buat sekitar 4 saya buat itu akhirnya teman-teman sepakati yang logo yang sekarang yang kita pakai sekarang yang terbitin ini sudah. Jadi itu pun sebelum kita naik cetak kita komunikasi dengan Direktur Lalu Lintas Polda karena Ebony itu di kiri kanannya ada sayap winnya kepolisian. Waktu itu masih Pak Trijali sebagai Dirlantas, saya komunikasi dengan beliau, dia bilang mohon izin Pak, apa tidak salah kalau seperti itu? Oh enggak apa-apa, lebih bagus itu karena kami direktur ini Lalu Lintas adalah binaan mitranya komunitas semua. Jadi wajarlah kalau dari Pak Ambo menyampaikan. Jadi akhirnya saya sampaikan dengan teman bahwa inilah disepakati oleh Pak Dir bahwa disetujui di kiri kanannya Ebony itu ada sayap binnya Lalu Lintas. Maka akhirnya terbentuk itu kita susun anggaran dasar ada RT semua. Maka setelah itu kita terbentuknya itu tetap kita di Parigi resmian bahwa resminya. Jadi kita undang teman-teman dari Tolai, Turue, Palu. Jadi kalau ada yang mengatakan Ebony, walaupun kita markasnya ada di Palu, tetapi terbentuknya Ebony itu adalah hasil pertemuan kita teman-teman klub itu, anggota itu adalah di Turue. Oke. Nah, bicara soal Ebony ini Pak, sebenarnya apa yang membedakan Ebony Scooter Club ini dengan klub-klub lainnya? Oke. Jadi kalau bicara klub di Palu ini kan cukup banyak. Dan dulu pernah juga kita buat namanya Komunitas Vespa Sulawesi Tengah yang langsung dalam hal ini pembina waktu itu Pak Longki Janggola sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Tapi sampai hari ini agak mati suri karena itu menggaungi semua klub. Jujur kita di Palu ini cukup banyak. Cuma memang saya evaluasi dari teman-teman ini kan klub-klub ini masih ada ekosentri, maksudnya mereka punya kebanggaan tersendiri. Padahal harapan saya
walaupun berbeda klub, tapi kita harus satu wadah karena ini kita adalah pengguna Vespa. Itu tujuan kami. Tetapi setelah saya evaluasi memang, tetapi kami Boni, saya menyampaikan kepada teman-teman, kita saling harus menghargai teman-teman, welcome sama teman-teman, karena kita adalah sebagai orang Vespa tidak melihat dari klub mana. Tapi ada beberapa klub juga mungkin beranggapan bahwa Ebony walaupun bukan klub tertua di Palu, tapi sampai hari ini termasuk klub kita yang besar di Sulawesi Tengah. Okay. Apalagi kita ini terdaftar di Ikatan Motor Indonesia. Jadi salah satunya klub yang ada di Sulawesi Tengah itu adalah Ebony yang terdaftar. Seharusnya kalau di Palu ini ada 5 klub terdaftar di IFI, itu sudah boleh jadi pengurus daerah Pengda seperti Sulawesi Selatan. Yeah. Jadi Gorontalo, Manado, Sulawesi Tengah ini, Palu ini, saya sebagai koordinator wilayah IFI, itu belum bisa kita disebut Pengda, masih koordinator wilayah. Okay. Jadi hubungan kita baik di IFI maupun di IMI. Karena IMI juga adalah induk organisasi otomotif. Jadi kalau bicara masalah klub ini, alhamdulillah dari berdirinya 2004, sekarang 2024 sudah 2 dekade 20 tahun. Saya mengatakan kepada teman-teman, kita jaga kita punya alma mater nama klub kita ini. Yeah. Maka membedakan klub-klub lain dengan kita ada namanya ritual, ada namanya diksar. Setiap pengangkatan anggota itu kita harus diksar. Di diksar itu di situ pengenalan bagaimana memperbaiki mesin, bagaimana misalnya kalau dalam perjalanan touring, kalau ada misalnya labrang motor apa putus bisa dikerjakan minimal, jangan ada ketergantungan. Yeah. Minimal anggota bisa memperbaiki dia punya kendaraan. Nah itu yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jaga nama baik karena Ebony ini bukan hanya di Kota Palu, apalagi terdaftar di IP, seluruh Indonesia orang tahu Ebony. Ketika kalau dia mau ke Sulawesi Tengah pasti tanya ke Palu, pasti hubungi kita Ebony. Betul. Karena luar biasa ya. Kita punya jam terbang cukup lumayan lah, sampai 0 km Aceh sudah orang kenal. Jadi bahkan teman-teman dari Honda saja itu kalau dia mau touring dia biasa ketemu dengan saya minta alamat. Jadi kemarin anak Honda Anti ke Jawa touring, dia minta nomor-nomor anak Vespa. Justru anak Honda yang touring, anak Vespa yang jemput di Jawa. Nah itu yang saya katakan kepada teman-teman, jaga nama baik kita ini karena Ebony ini orang tahu, orang kenal. Pak Dirlantas saja itu ketika sebelum dia bertugas ini orang sudah tahu, sudah dikasih nomor saya bawa ke Palu nanti ketemu sama Pak Ambo dengan anak Ebony. Alhamdulillah saya share ke teman-teman di grup bahwa alhamdulillah tahun ini Direktur Lalu Lintas Polda itu anak Vespa. Dia dari Tangerang Selatan. Jadi itu satu kebanggaan kita bahwa berdirinya klub ini. Klub-klub banyak sampai hari ini juga ada beberapa klub mati suri. Tetapi kalau kita lihat Ebony ini memang di masyarakat tidak terlanjur kelihatan seperti dulu-dulunya karena hampir semua teman-teman ini sudah bekerja. Betul. Tetapi setiap ada kegiatan apa kami sering kumpul. Karena markasnya kita ini adalah di Jalan Sempati Air, itu markas besarnya. Kemudian ada di Pedok di Sisang Mangaraja, kemudian ada di Tinggede. Jadi tergantung dari teman, kita kadang-kadang rolling. Apakah di Pedok, apakah di Mabes, ataukah di Tinggede. Tapi kalau markas besarnya semalam itu kan Pak Dir itu ke kita, ke markas. Alhamdulillah kita berterima kasih dengan Pak Dir, dia sudah silaturahmi, beliau datangi kita. Nah ini itulah yang membedakan bahwa kita jaga nama kita punya klub, bagaimana hubungan kita sesama pengguna skuter karena ini wadah, ini adalah hobi. Jadi jangan, artinya kita ini merendahkan, jangan sampai nanti bahwa kita ini dianggap klub besar, tapi tidak seperti itu. Kita sudah sampaikan kepada anak-anak yang di Diksar, baik mengenal sejarah berdirinya Ebony, apa, itu sudah kita sampaikan. Jadi ketika ada yang tanya, pasti harus bisa menjawab. Baik, baik. Ya, saya ke Aksa dulu ya. Aksa karena sekarang jadi sekretaris Ebony ya. Untuk masa jabatan yang sekarang ya. Nah, sekarang ini apa saja sih sebenarnya yang sudah jadi program kerja dari Ebony? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang memberikan undangan kepada kami. Bercerita sebagai sekretaris di kepengurusan sekarang ini, alhamdulillah saya sudah di 2 periode kepengurusan di sekretaris. Cukup lama juga sih sebenarnya. Kalau dibilang soal pengalaman di sekretaris ini tidak harus, ya sudah banyak pengalaman sih. Cuma yang harusnya dengan usianya yang 20 tahun di Ebony ini, dengan umur yang 20 tahun ini, program kerja yang kita laksanakan ini memang sudah cukup banyak. Cuma ada
ada terkendala sedikit, ada ide-ide yang kita rencanakan tidak jalan itu mungkin kita terbentur dengan pekerjaan. Nah, terus kalau untuk program kerja itu ya program kerja yang awal rekrutan anggota itu sudah terlaksana tiap tahunnya. Oke. Terus untuk sosial, rescue ada semua di Ebony gitu. Nah kalau untuk anggotanya sendiri Ebony sampai hari ini sudah berapa jumlah anggotanya? Kalau untuk anggota sekarang alhamdulillah Ebony membernya Ebony itu 127 member. 127 member sekarang. Ya. Kalau untuk skuteris perempuan itu ada berapa? Perempuan itu ada 6 Pak ya? 6, iya sekarang 6 sekarang, ya? Iya 6 sekarang. Jadi kita kalau bicara soal program kerja rekrutan itu pasti di kepengurusan. Kita tidak melihat perempuan laki-lakinya, tapi ada perbedaan proses diksar penerimaan. Kenapa kita pisahkan? Sebenarnya awalnya tidak menerima perempuan sih. Nah, sebenarnya. Cuma atas dasar diskusi teman-teman. Janganlah. Ya harus kan persamaan gender. Ya harusnya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan diskusi dengan teman-teman anggota, pengurus sama teman-teman yang lain, kita buat diksar, tapi harus ada diksarnya. Diksar ini harus kita buat karena supaya teman-teman satu sama lain itu mengetahui karakter masing-masing anggota. Nah itu karena itu jadi pekerjaan besarnya pengurus. Karena pengurus ini kalau dibilang kerja keras ya harus, bukan cuma di program kerja saja dia harus kerja keras, tidak. Karena dia harus kerja keras memahami karakter semua teman-teman anggotanya. Betul. Di keanggotaan itu gitu. Jadi bisa masuk dari registrasi 1 sampai yang 127 harus tahu karakternya dia. Nah itu alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, pengenalan karakter sampai dari registrasi 1 sampai 127 ya alhamdulillah dengan cara seperti itu ya silaturahmi yang dibangun selalu ke anggota. Alhamdulillah dengan 20 tahun itu. Nah kalau untuk Ebony Scooter Club sendiri ini ketika menerima member atau anggota itu apakah wajib punya Vespa? Iya, kalau bicara wajib ya wajib karena ini bergerak di bidang otomotif Vespa. Roda 2 Vespa. Jadi sebelum perekrutan itu ada pra-perekrutan. Jadi ada pengenalan. Jadi kita tidak semata-mata pengurus itu buka penerimaan diksar langsung. Tapi kita harus ada pra dulu. Mungkin 1, 2 sampai 3 bulan pengenalan ke Ebony dulu. Berarti mereka yang harus sering datang harusnya teman-teman gitu. Ebony. Jadi dengan adanya partisipasi dari teman-teman yang mau masuk, dia kedekatannya kita, kalau dia cocok dengan Ebony, ya masuk. Kita tidak ada unsur paksaan. Karena kenapa? Kalau kita paksakan nanti ke depannya ada apa? Saya cuma dipaksa lalu. Itu yang kita jaga sih sebenarnya. Jadi proses kedekatan itu dulu. Nah, saya mau ke Oval dulu ya. Oval sekarang anggota di angkatan berapa Oval untuk Ebony? 12. Angkatan 12 ya. Nah, selama Oval menjadi anggota dari Ebony Scooter Club, apa saja sih sebenarnya yang sudah Oval rasakan ya manfaatnya? Dekatkan mic-nya dikit ya. Baik. Kalau untuk lebih kerasa sebenarnya, lebih kerasa bagaimana dengan kehadiran saya yang sebagai orang baru di Ebony, melihat antusiasnya saya punya kakak-kakak, saya merasa sudah menjadi bagian keluarga, sekalipun saya masih berkategori anggota baru. Karena itu yang menjadi satu kita punya citra sebenarnya dari keluarga besar Ebony ini, bagaimana menganggap ketika ada anggota baru itu sudah menjadi anggota lama. Artinya anggota lama ini tidak ada perbedaan di dalam. Entah tua, muda, ataupun masih baru. Berarti tidak ada gap gitu ya antara yang senior dan junior. Ya, di Ebony nggak ada saya dapat yang seperti itu. Makanya sampai hari ini di saya yang masih baru merasa sangat bangga sebenarnya menjadi bagian dari keluarga besar Ebony Scooter Club ini. Karena antusiasnya kita di hobi, kita dirangkul, sehingga
mempunyai divisi-divisi tersendiri di Ebony. Karena kan Ebony ini punya satu lambang kebanggaan sebenarnya yang ada di sebelah kanan saya ini. Tapi kita mempunyai beberapa divisi di dalam. Semacam ini kan ada adventure. Jadi di skuter ini bukan hanya sekedar main saja, tetapi ada yang memang bisa menyalurkan hobinya. Ada yang mau main di tanah, mau gunakan dia punya kendaraan Vespa, bisa dimodifikasi. Gitu ya? Kalau di motor-motor Jepangan itu semacam CRF, tapi kita tetap di Vespa main tanahnya. Itu yang menjadi kebanggaan kita, artinya menjadi rangkulan untuk kita dari keluarga besar. Itu yang selama ini yang saya rasa sebagai anggota Ebony. Jadi memang merasa bagian dari dalam. Jadi kebanggaan pribadi. Luar biasa ya. Iya. Dan saya ke Pak Ambo dulu ya. Pak Ambo, saya lihat ini teman-teman Ebony ini luar biasa ya. Apakah memang banyak komunitas ya, tapi mereka juga tidak terlalu menerapkan keorganisasian gitu. Apakah memang di Ebony ini secara keorganisasian memang selalu diterapkan untuk teman-teman bisa dalam artian ada rules yang harus mereka juga taati begitu. Karena kan ya itu tadi ada terbentuk komunitas tapi ternyata tidak memiliki ADART dan lain sebagainya. Ya. Gimana Bapak melihatnya? Ya, makasih. Jadi betul apa yang disampaikan tadi bahwa di Ebony ini kan memang salah satu organisasi wadah yang kita, walaupun wadah hobi, aturannya itu karena memang salah satu persyaratan kita terdaftar di IFI itu, Ikatan Vespa Indonesia, itu harus punya anggaran dasar rumah tangga dan struktur. Dan kita harus mengirim semacam bendera maupun stiker logo kita. Nah, karena di IMI itu sekarang sudah 6.000 klub itu ada jadi ada semua terpampang itu. Jadi memang secara organisasi kita ini memang istilahnya resmi. Iya. Apalagi selain saya katakan tadi IMI Indo organisasi, juga kita terdaftar di IMI sebagai keanggotaan. Itu juga diminta itu salah satu karena supaya jelas penanggung jawabnya. Jadi mulai dari pembina, pelindung, penasihat sampai ketua-ketua. Jadi memang pengorganisasian ini apa yang disampaikan tadi Aksa bahwa yang kita bangun ini adalah kekeluargaan. Betul. Jadi tidak ada membedakan seperti saya, walaupun saya dari awal memang saya sebagai terangkat jadi ketua dari 24, sempat saya 2 periode, kemudian pengkaderan sekarang ketua sudah keempat. Jadi pertama saya, kemudian kedua Niko, kemudian yang ketiga adalah saudara Budi, saat ini adalah Alfi untuk yang keempat. Jadi kita bangun, jadi tidak ada membedakan tua muda. Saya juga walaupun saya usia sudah masuk 60, sudah purna juga saya karena ASN, tapi saya tetap jiwa-jiwa muda karena itu membangun semangat. Jadi saya katakan begini, kalau kita mau panjang umur, kita mau sehat, kita harus banyak silaturahmi dan banyak tertawa. Itu saya. Jadi kalau kita, teman-teman saya banyak yang sakit setelah dia purna karena contohnya begini, karena tidak punya hobi. Jadi tadinya aksesnya kinerja di kantor begini, ketika dia di rumah hanya tidak ada dia jaga dan sebagainya, tidak ada hobi. Kalau saya diragukan sama ibu pada waktu pensiun gimana, saya bilang tidak usah ragu. Malahan saya pensiun tambah sibuk. Ibu bilang pikir pensiun sudah tenang-tenang, tapi tidak, karena ada saja kegiatan, belum di IMI, belum apa. Jadi ini semua mengurangi. Jadi bicara masalah keorganisasian kita di Ebony itu memang artinya klub-klub ini saya belum pernah juga saya lihat mereka ada ADRT atau tidak. Nah ini salah satu persyaratan. Kita ini kalau memang teman-teman kompak, kita bisa buat satu semacam yayasan supaya kita bisa daftar di Kesbangpol. Masuk ada seperti satuan kan itu bisa. Karena tinggal kita lampirkan saja kita punya notaris, itu bisa diakui sebagai semacam ormas kan. Karena kita lengkap struktur organisasinya apa semua kepengurusan. Nah kalau klub-klub lain saya juga sering jalan-jalan, jadi cuma tidak jelas hanya bilang oh ini ketua ini. Kita kan tahu. Nah kalau Ebony kan dalam struktur itu bahkan ada divisi-divisi, misalnya adventure, ada yang rescue, ada semua, bahkan ada olahraga futsal. Ini banyak divisi kita. Jadi teman-teman yang punya bakat futsal silakan. Jadi kita yang tua-tua yang mungkin tidak ada bakat, kita hanya merespon, oke silakan. Nah ini yang kita bangun bahwa selalu komunikasi. Pak Sekretaris, Pak Ketua, kalau memang misalnya ada tamu, Pak Sek ada begini-begini, coba hubungi teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi kalau teman-teman sibuk kita handle lagi. Seperti tadi malam, saya kalang kabut tiba-tiba misalnya ajudannya Pak Dir telepon saya, Pak Dir mau kunjungi ke rumah. Saya bilang mohon maaf ini kebetulan saya punya anggota tidak ada tempat. Dia bilang tidak perlu, saya hanya mau silaturahmi dengan Pak Ketua, pembina. Jadi tetap alhamdulillah
saya kontak teman-teman, responnya teman-teman hari adalah maka datanglah di Mabes. Jadi ini salah satu yang saya katakan tadi. Terus terpenting itu kenapa Ebony, kalau dia sudah masuk Ebony susah dia keluar. Karena tadi ada Diksar. Di situ sudah kita berikan pemahaman bagaimana ini menjiwai. Ini berbagai macam karakter. Betul. Tetapi kita di sana, jadi kalau orang mental-mental yang tidak tahan, setengah mati masuk di Ebony. Di Ebony ini istilahnya macam-macam sudah. Tapi dianggap biasa saja. Dianggap bermain karena kalau kita misalnya orang-orang Kodirara, orang sini bilang, dia akan keluar. Tapi kalau tidak biasa. Habis itu mungkin dimarah atau apa, mungkin disinggung, tapi habis itu selesai lagi. Jadi itu yang membedakan kita. Maka teman-teman klub itu secara tidak langsung mereka sebenarnya ada pengakuan mereka bahwa Ebony mulai dari 2004 sampai sekarang ini solid terus, tidak pernah, malah bertambah terus anggotanya. Betul. Makanya Aksa tadi mengatakan sekretaris, ketika mau bergabung di Ebony jangan langsung masuk, bergaulah dulu. Karena karakternya ini kan harus pelajari, karena orang Kodirara, kalau Kodirara dia keluar, iya kan? Makanya harus tahan banting. Jadi ketika dia sudah pahami, sudah siap, baru kita rekrut. Kita rancang di mana. Dan itu materi-materi tadi itu pengenalan sejarah, kemudian misalnya tentang masalah mesin apa semua. Jadi ada sudah teman-teman yang narasumber yang memberikan. Jadi mereka paham. Jadi nanti kalau ditanya misalnya tanggal berapa berdirinya Ebony, dia harus paham. Apa lambangnya, arti lambang ini kita jelaskan. Jadi tidak harus terfokus pada pengurus. Siapapun ditanya pasti dia bisa menjawab. Jadi memang teman-teman Ebony ini semua dibekali dengan pengetahuan ya. Nah kalau divisi itu divisi apa semua yang dipunyai sama Ebony ini? Iya, kalau untuk divisi Ebony itu ada divisi adventure sama rescue, tim brengsek. Terus nanti saya jelaskan persatu-satu nanti kenapa sampai tim brengsek namanya dia. Ada tim olahraga. Oke, ada 4 itu Pak ya. 4. Ada sport. Ada sport. Ada 5. Ada 5 divisi di Ebony. Yang pertama ini adventure. Adventure ini divisinya memang divisi khusus touring. Ini divisi adventure. Kita mengembang ke ada namanya Ebony Trail Adventure. Jadi touring gitu ya? Kalau tadi skalanya awalnya touring, sekarang dikembangkan ke Vespa modifikasi trail. Gitu. Yang di gunung. Itu dia. Terus yang divisi rescue. Rescue ini umurnya sekitar 2 tahunan Pak ya. Kita bangun divisi ini. Ini kenapa? Itu lebih ke apa itu rescue? Ini ke kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Ya, ini ke bencana. Alhamdulillah ada anggota yang sudah ikut di pelatihan rescue. Jadi Basarnas di BNPB Pak yang buat itu. Jadi alhamdulillah di Ebony ada itu. Terus di divisi apa tadi satu ini? Tim brengsek. Tim brengsek ini agak unik sih namanya. Kenapa tim brengsek? Memang kalau teman-teman lain lihat karena ada di kaos yang di sablon itu ada namanya tim brengsek. Tim brengsek ini memang ya kalau dibilang ekstrim, motor-motor yang dulu awalnya Ebony munculnya dari tim brengsek ini. Gitu. Kalau data kutip nakal tidak. Gitu. Tapi penampilan gayanya ekstrim. Terus kayaknya tengil-tengil begitu. Iya, itu dia. Tapi alhamdulillah dengan sekarang banyak yang sudah kerja ya, perubahan itu pasti mengikuti zaman lah sekarang. Gitu. Terus kalau untuk tim apa lagi tadi olahraga ini kita sudah jalankan sih dari divisi ini. Jadi bagaimana caranya silaturahmi Ebony ini merangkul semua klub. Dengan cara alhamdulillah tahun lalu sudah jalan. Tapi alhamdulillah ke depan nanti kita jalankan lagi. Kita main futsal, undang semua klub. Yang mana yang siap itu kita ajak main gitu. Iya, persahabatan gitu. Untuk menjalin silaturahmi. Terus yang kelima apa yang kelima tadi nih? Tim racing. Racing sport. Kalau dia logonya sport. Jadi dia ke otomotif sih. Jadi kalau ada teman Ebony dapat undangan di event lagi soal dibuka kejuaraan, ya alhamdulillah teman-teman di Ebony ada di situ.
khusus balap. Jadi ada teman-teman yang memang utak-atik untuk racing, khusus ya? racing. Utak-atik mesin untuk racing. Untuk racing. Gitu. Itu yang ada di Ebony. Oke. Nah, ini kan sudah 2 dekade ya? 2 dekade. Iya. Tanggal berapa ini? Tanggalnya 14-15 Desember. Desember. Iya. 2024 ini ya? Kurang lebih ya, tidak sampai 1 minggu lagi ini. Oke. Nah, itu kan kalau tidak salah saya ada flyernya, ini akan ada kegiatan ya? Iya, siap. Oke. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih, konsep kegiatannya seperti apa nih? Oval bisa jelaskan, karena Oval ketua panitia ya? Oke. Silakan Oval. Baik. Sebenarnya konsep kegiatan ini tidak bisa lepas dari sejarah terbentuk awalnya Ebony. Oke. Nah, sehingga mengangkat satu tema, sebenarnya tema ini poinnya mahakarya. Nah, mahakarya ini kan di Ebony seperti yang dijelaskan saya punya kakak tadi, ada beberapa divisi. Divisi itulah yang menjadi karya-karya yang akan kita tampilkan di 2 dekade. Semacam tim brengsek. Tim brengsek ini kan tanda kutip kita bukan arogan-arogan orangnya, tapi hanya lebih kepada penampilan. Tidak dengan kriminal juga ya? Enggak. Di Vespa nggak ada kriminal. Hanya lebih ketampilan. Kendaraannya kita yang tadinya standar, yang dikategorikan Vespa standar, kita modif, jadinya ke ekstrim. Jadi ekstrim ini dari bahan besi, kita las, kita gerinda, kita potong sampai kita jadikan unit. Oke, jadi kreativitas. Iya, kreativitas. Itu lahirnya konsep itu sebenarnya. Jadi sudah banyak kreativitas teman-teman ini. Iya, banyak. Dan itu nanti akan dipamerkan. Akan ditampilkan di event itu. Makanya temanya Mahakarya, dia konsepnya ini lebih ke expo sebenarnya, ke pameran-pameran. Jadi yang bercerita bukan cuman kita, tetapi gambar yang bercerita. Gambar ini kan ada semacam disampaikan saya punya pembina, ada yang touring ke 0 kilometer. Dari tahun 2011 kalau saya nggak salah ingat Pak. 2011 sudah touring, belum ada zamannya Android yang canggih sedemikian ini, dengan jalan, dengan spare part yang mungkin masih susah pada waktu itu. Tetapi di Ebony sudah touring ke sana, hanya saja tidak terekspos karena keterbatasan media itu tadi. Nah, sehingga kita mengangkat konsep itu di 20 tahun ini, mengangkat karya-karya semua itu yang akan kita tampilkan. Kita terdaftar di IFI, kita masuk di IMI, itu semua yang akan kita tampilkan di 2 dekade. Nah, di flyer yang sekarang teman-teman lihat ini kan satu dalam rasa. Nah, satu dalam rasa ini bagaimana membahasakan? Agak sulit didefinisikan, karena solidaritasnya kita ini sebenarnya sampai terangkat satu dalam rasa itu. Jadi definisinya tinggal orang yang menilai kami di Ebony. Hanya rasa. Karena aku rasa ya. Luar biasa. Itu. Makanya dia jadinya satu dalam rasa. Satu dalam rasa. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan nanti tuh apa rangkaian kegiatannya? Nah, rangkaian kegiatannya ini kan untuk kita dapat silaturahmi, kita ada banyak buat fun games. Semacam kita ada buat grass track. Fun grass track speed ya. Speed grass track, Vespa lambat, tarik tambang Vespa. Nah, dengan beberapa item-item lainnya itu kita angkat untuk bisa bagaimana kita bersilaturahmi di sesama Vespa ini. Biasanya kan di Vespa ini hanya say hello di jalan. Nah, ketika kita di event, di situ silaturahminya, canda tawanya, sehingga kita angkat konsep seperti itu. Luar biasa. Nah, saya mau ke Aksa dulu ya. Nah, Aksa, ini 2 dekade ini kan memang akan diselenggarakan tanggal 14 ya. Tapi itu puncak acaranya. Nah, pasti banyak juga teman-teman skuteris yang diundang, komunitas-komunitasnya. Nah, itu dari mana saja itu diundang? Karena kan kalau di Palu sendiri kan juga banyak komunitas ya. Organisasi skuteris. Nah, kalau di luar apakah juga diundang atau bagaimana? Apakah juga akan sudah ada yang mengasisi akan datang, mengkonfirmasi akan juga datang di acara ini? Baik, siap. Jadi konsep lahirnya konsep 2 dekade ini memang agak sulit dengan tema yang kita buang. Kita konsepkan di tahun ini karena kenapa? Bisa dibilang ini tema special edisi. Special edisi di
anniversary yang ke-20 tahun Ebony. Karena semua karya-karya yang ada dalam teman-teman dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu akan dituangkan secara nyata nanti di 2 dekade ini nanti. Nah, gitu. Terus kalau kenapa kita perbanyak games, perbanyak lomba, terus ada teman-teman dari artis lokal Palu, artis lokal Palu yang kita undang. Kita mau mengangkat juga teman-teman yang artis lokal Palu ini supaya membantu promosi. Nah, itu sih. Terus kalau untuk jadi sengaja kita undang seperti itu, sengaja kita buat event ini seperti itu, supaya teman-teman yang dari luar Palu ini merasa ada konsep baru lagi di Ebony, gitu. Jadi kalau untuk undangan kita sudah sebar. Alhamdulillah respon dari teman-teman dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Parigi Mautong, dari Kalimantan pun alhamdulillah respon ke acaranya kita, insya Allah akan hadir. Gitu, walaupun tidak seberapa, mungkin ada perwakilan yang datang, tapi kita skalanya 2 dekade ini skalanya nasional, gitu. Jadi semua luar daerah itu bisa datang, gitu ya. Harapannya di 2 dekade ini teman-teman di luar Palu itu bisa masuk ke Palu untuk ramaikan acara 2 dekade kami. Seperti itu. Iya. Jadi akan ada touring juga kah? Mungkin apa ya istilahnya ya? Untuk di Kota Palu saja. Rolling. Rollingnya. Oke, kalau untuk rollingnya kita sudah alhamdulillah sudah pegang izin keramaian dari Satintelkam Polres Palu. Alhamdulillah soal tempat sama izin keramaian itu kita legal, ini barang, ini kegiatan alhamdulillah direspon. Terus untuk readingnya nanti kita ada rundown acara yang sudah kita susun dengan teman-teman panitia. Jadi readingnya kita nanti mulainya dari Taman Gor, Taman Gor finishnya di Hutan Kota, seperti itu ya. Berarti nanti ada rolling ya, itu di tanggal? Di tanggal 14 pagi. 14 pagi ya. Karena ada banyak rangkaian acara yang kita buat, jadi readingnya itu di jam 10 pagi, seperti itu. Oke. Nah, apa sebenarnya yang membedakan kita bicara soal 2 dekade ya? Anniversary yang kemarin sama yang 2 dekade ini, apa sebenarnya yang membedakan? Terus ya minimal yang diinginkan apa sih dampaknya dari kegiatan ini? Iya, sebenarnya ini dari pengurus. Dari pengurus sendiri membackup teman-teman panitia ini membentuk panitia pelaksana itu, ya, supaya kegiatan ini maksimal. Apa nanti hasilnya di depan itu, ya kami berharap Ebony tetap selalu menjaga silaturahmi dengan teman-teman, dengan mengundangnya, dengan adanya banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat, mungkin itu jadi candu dari teman-teman klub yang lain untuk masuk ke eventnya kita. Jadi di situ dengan sendirinya nanti silaturahmi itu akan terjalin di situ. Nah itu. Oke, luar biasa. Nah, ini karena waktu juga ya teman-teman. Jadi kita harus mengakhiri. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan, Oval, terkait dengan kegiatan 2 dekade ini ya, dari anniversary Ebony Scooter. Apa harapannya? Oke, baik. Jadi harapannya di event 2 dekade ini, kalau untuk di internal kami ini, harapannya kita tetap menjalin silaturahmi itu. Sebenarnya jatuhnya kita punya 20 tahun ini di November. Tanggal 28. Nah, sehingga kita buat sedikit seremonial secara internal untuk perayaannya di 14-15 Desember ini. Gitu ya. Nah, jadi resepsinya. Sebenarnya harapannya ke teman-teman undangan yang akan masuk ke acara kita, harapannya bisa jadi jadi motif sebenarnya untuk bisa
membuat event-event silaturahmi ke depannya. Bukan gitu. hanya Ebony saja. Jadi men-trigger ya teman-teman lain juga komunitas lain. Buat event ke depan itu semacam ada fun-funnya agar kita punya silaturahmi ini dapat. Bukan hanya sekedar event habis. Tapi tindak lanjutnya ini kita tetap menjalin silaturahmi itu ke depannya buat komunikasi itu. Jadi solidaritasnya dapat dengan slogan Satu Vespa Sejuta Saudara. Kira-kira begitu. Makasih Oval. Saya ke Aksa dulu. Aksa, ada yang mau disampaikan? Kami sebagai pengurus Ebony Scooter Club dengan adanya 20 tahun ini, 2 dekade mahakarya Ebony Scooter Club dengan tema Satu Dalam Rasa ini mengajak semua teman-teman Vespa Palu serta Vespa yang di luar Palu untuk hadir di 14-15 nanti. Satu juga yang saya sampaikan, ada satu klub, ada keseluruhan dari klub Palu yang kita bentuk dengan teman namanya Vespa FAT. Alhamdulillah di dua dekade ini FAT sudah masuk di ulang tahunnya juga. Nah, jadi ini beriringan ulang tahunnya teman-teman FAT. Jadi teman-teman FAT ini semua klub-klub yang ada di Palu ini di Sulawesi Tengah ini tergabung di situ. Jadi ini ada satu rangkaian juga di situ nanti. Siap. Jadi satu kebanggaan juga untuk kita di 2 dekade ini, banyak konsep-konsep baru yang kita buat dan insya Allah teman-teman apa-apa nanti yang kami sajikan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain buat event yang lain nantinya. Kalaupun nanti ada kekurangan ya itu biasa dalam hal-hal event. Terima kasih. Terima kasih Aksa. Saya ke Pak Ambo. Silakan Pak Ambo, 2 dekade apa yang diharapkan untuk Ebony ke depannya ya? Dengan perjalanan 20 tahun ini cukup panjang ini, jadi saya sangat selaku pembina ini, mantan ketua, memberikan apresiasi kepada teman-teman panitia termasuk pengurus bahwa kita bisa melaksanakan tanpa kerjasama ini mungkin tidak bisa terlaksana. Jadi Pak Aksa sudah mengatakan tadi bahwa ulang tahunnya Ebony ini jatuh pada tanggal 28 November. Kami sudah laksanakan kemarin pemotongan tumpen di markas besarnya di Jalan Sempati Air. Itu saya anggap bahwa itu nikahnya. Tanggal 14 ada resepsi, jadi itu juga pertimbangan kemarin karena berkaitan dengan pilkada. Tentu kita undur, tentu pertimbangan bahwa tentu ada beberapa teman-teman skuter yang mungkin terlibat di pilkada, jadi kehadiran mereka itu agak mepet. Jadi kita akhirnya ambil waktu paling tidak minggu kedua, jadi kita ambil setelah 14-15. Jadi harapan saya teman-teman skuter Palu, mari kita sama-sama mensukseskan acara. Ini juga merupakan motivasi kepada teman-teman supaya klub-klub yang ada di Palu bisa bangkit. Dan tujuannya Ebony, siapapun buat kegiatan, kami dari Ebony ini bersedia membantu, welcome. Karena kita bicara skuter, bukan bicara klub tapi wadahnya. Nah itu juga yang disampaikan Pak Dir, kenapa besok kegiatannya Vespa Brotherhood itu tujuannya bagaimana mengangkat Vespa Palu. Ini kita cukup bangga bahwa Pak Dir sebagai penginisiatif ini mengangkat Vespa Palu. Jadi itu tujuannya beliau bahwa tidak lihat klub tapi adalah Vespa Palu. Ini besar ini. Bahwa kegiatannya kita dilaksanakan di bandara, kerjasama antara teman-teman Pak Dir dengan kepala bandara, maka direspon teman-teman. Jadi kita bersyukur bahwa ini mengangkat nama Vespa Palu. Dan ini sudah menggaung ini ucapan-ucapan dari luar. Jadi insya Allah mudah-mudahan kegiatan besok berlanjut. Kemudian setelah itu kita laksanakan. Jadi tujuan. Jadi itu harapan kami. Mari kita sama-sama mensukseskan acara. Yang terpenting kita berterima kasih kepada teman-teman pengurus bisa membuat kegiatan ini karena tidak gampang. Tentu dari segi finansial bagaimana kerja kerasnya teman-teman, tentu berkat kerjasama komunikasi hingga insya Allah terlaksana nanti pada saat tanggal 14. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dari Ebony Scooter Club. Terima kasih dari kami pengurus, pembina, sekaligus ketua panitia pelaksana kepada teman-teman RRI di sini sudah mengundang kami. Ya ini undangan, dibilang undangan kaget tidak juga sih. Kami kapan saja dibutuhkan untuk interview kami siap. Gitu. Selagi itu bermanfaat ya kami siap. Tapi alhamdulillah dengan undangan ini luar biasa undangan dari teman-teman RRI semua, kru semua, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Baik, teman-teman, dan demikianlah perbincangan kita dengan teman-teman dari komunitas Ebony Scooter Club. Satu yang pasti, Ebony Scooter Club dan juga komunitas Vespa itu adalah satu motor sejuta saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.